Halo Semansaka, di sini kami dari kelompok 4 dari kelas 11 F10 ingin mewawancarai salah satu narasumber yang kami jumpai. Baik Pak, yang pertama itu kami ingin mengetahui biografi Bapak, yaitu nama, pendidikan terakhir dan juga alamat lengkap Bapak tinggal dan alamat lengkap peternakan ini Pak. Ya, nama saya Munarta Ginting, Sarjana Pertanian. Alamat lengkap saya di Jalan Jamin Ginting, Gang Pemda, Kabanjahe. Sementara alamat peternakan kita di Desa Tigapana, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Terus pekerjaan saya sehari-hari selain sebagai peternak, saya juga sebagai PNS di pemerintah Kabupaten Karo. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin kira-kira apa nih alasan Bapak untuk memilih peternakan domba dan kambing gitu Pak? Ya, memang dulu sebenarnya saya memulai peternakan ini di tahun 2010. Di situ saya mulai peternakan kambing perah. Itu masih dulu sebenarnya selain saya sebagai pegawai negeri, saya juga merupakan petani tanaman hortikultura. Dan pada saat itu saya melihat situasi tanaman hortikultura yang saya tanam selalu membutuhkan pupuk kandang. Oleh karena itu, ya saya sekaligus juga hobi dan juga bisa memperoleh pupuk kandang tanpa membeli lagi pupuk kandang dari orang lain, sehingga saya mulai peternakan kambing perah saya. Jadi intinya saya sebenarnya berawal dari saya sebagai petani hortikultura, saya pelihara kambing untuk memperoleh pupuk kandang dari kotoran kambing dan juga ya iseng-iseng ya bisa juga memproduksi susu kambing yang akan saya pasarkan sebagai tambahan usaha sampingan. Nah Pak, jadi kalau nggak salah tadi awal berdirinya tahun 2010 ya Pak? Iya. Oke, kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, berapa modal yang Bapak butuhkan untuk membangun kandang sapi dan kandang domba dan kandang kambing Pak? Ya, tentu kalau dihitung itu sudah besar sekarang ya, tapi tidak sekaligus pada saat itu. Mungkin 2010 saya masih menggunakan kandang untuk kapasitas sekitar 20 ekor kambing, itu masih kecil. Jadi saat itu ya kalau dihitung dari modalnya, kambingnya lebih kurang 15-20 ekor, mungkin modalnya itu sekitar 50-60 juta saat itu ya. Tapi kalau perlahan-lahan bertahap, seiring dengan bertambahnya waktu, bertambahnya jumlah populasi dari kambing itu, ya modalnya semakin bertambah. Pak, kira-kira bisa diceritakan nggak bagaimana kira-kira kegiatan per hari, per bulan mungkin per tahun dalam merawat peternakan ini Pak? Iya, kalau sekarang ini bisa kita hitung secara kasar. Ini populasi saya lebih kurang sekarang ini hampir 150 ekor. Rata-rata biaya pakan untuk kambing domba ini 2.000 per ekor per hari. Berarti perharinya itu lebih kurang 300.000. Itu untuk biaya pakan dari kambing domba kita. Berarti kalau sebulan itu lebih kurang 9 juta. Ya, itu 9 juta ya, kalau saya bisa produksi susu aja lebih kurang hampir 8 liter per hari. Saya jual harga susu itu yang curah itu sekitar 35.000. Berarti 8 kalau 35.000 itu lebih kurang hampir 275.000. Saya tinggal tambah sedikit saja sudah cukup untuk biaya keseluruhan. Padahal itu produksi susu dari kambing perah, belum dari hasil penjualan daging domba gitu. Oke Pak, tadi kira-kira berarti lama berdirinya usaha ini sudah sekitar 14 tahun ya Pak tahun ini atau 15 tahun ini? Tentu kalau kita hitung dari 2010 sudah hampir 15 tahun. Ya. Oke Pak, dan kira-kira Bapak bisa kasih tahu nggak alat dan bahan yang pasti dipakai setiap hari itu baik untuk ngasih makan kambing dan juga domba ataupun memerah susu kambing Pak? Iya, kalau peralatan yang kita pakai tentu sederhana saja ya. Ya mungkin lagian kita masih perah secara manual, belum mekanisasi. Ya mungkin stainless steel untuk tempat pemerahan,
dan juga itu untuk susu. Kalau untuk domba ya kita peralatannya cuman saya sediain pickup, anak kandang saya ngambil pickup atau dari limbah pertanian. Ini banyak kan seperti kamu lihat ya, itu makannya itu dominan limbah pertanian. Kalau ini kita lihat sekarang dia makan daun wortel. Pagi-pagi ini domba kambing saya makan, kalian pernah dengar janggal jagung? Tongkol, tongkol jagung yang sudah giling jadi tepung, itulah saya berikan pakannya untuk sarapan pagi. Setengah hari sore sampai apa terakhir nanti pakai daun wortel. Jadi makanannya rata-rata limbah dari pertanian. Berarti sama halnya dengan kambing perah itu Pak. Dia masih melakukan manual. Apakah ada rencana kira-kira untuk mungkin memodernisasi alat untuk memerah susunya gitu Pak? Ya sudah pasti. Artinya saya kira semua peternak pasti punya mimpi bagaimana melakukan usahanya dengan mekanisasi. Saat ini juga saya pelan-pelan, memang ini saya lagi sekarang mekanisasi. Saya misalnya ada masyarakat yang panen batang jagung, saya ambil, saya cincang pakai mesin, saya fermentasi. Nah, ini juga saya sedang pesan mesin untuk pencacah tongkol jagung tadi sehingga seperti ini. Ini saya pesan sehingga saat ini saya masih beli jagung yang sudah seperti dedak dari Binjai. Ini saya pesan mesinnya sehingga nanti banyak tongkol jagung di sini yang sudah dibuang akan saya giling seperti tepung begini. Ini sudah pakai mesin sendiri. Begitu juga dengan perah. Perah sebenarnya nanti kalau seandainya saya sudah bisa punya induk perah sekitar 100 ekor, saya pasti akan melakukan pemerahan dengan mekanisasi, steam vacuum namanya. Itu pasti saya akan lakukan. Hari ini kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya yang telah dijelaskan oleh Ekel tadi sebelumnya. Baik Pak, jadi tadi kurang lebih Bapak menjelaskan bahwa pengeluaran dalam sebulan itu sekitar 9 jutaan ya Pak. Selanjutnya di sini kami ingin bertanya kalau mengenai pemasukan dalam per hari, per bulan, dan mungkin per tahun itu bisa Bapak jelaskan bagaimana Pak? Ya, kalau tadi saya udah jelasin kebutuhan saya itu 9 juta per bulan. Jadi untuk kebutuhan pakan dari 150 ekor kambing dan domba. Sementara sekarang saja saya peroleh dari penjualan susu itu lebih kurang hampir 275 per hari. Berarti 275 per hari. Kalau satu bulannya itu lebih kurang hampir sekitar 7,5 juta ya. Oke, jadi gitu. Itu masih dari penjualan susu. Enak ya. Belum lagi sebenarnya ini pupuk kandang saja. Dari kotoran kambingnya saya bisa produksi itu lebih kurang 350 goni per bulan. 350 goni itu sudah keluar semua upah tenaga kerja gonikan, biaya goni, saya masih dapat 10.000 per goni. Berarti dari 3 juta di situ. Berarti sudah hampir 10 juta. Belum lagi dari penjualan anak domba dan anak-anak kambing. Jadi saya hitung-hitung itu sekitar 12 juta per bulan pasti dapat bruto. Tapi belum bersih. Jadi kalau saya bilang 12 juta, saya kurangkan dengan 9 juta, itu mungkin lebih kurang saya dapat sekitar 4 ke 5 juta lah dalam satu bulan. Dan itu sebenarnya masih belum hitung real. Kalau hitung real saya kira pasti lebih. Nah, gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita hitung-hitung ternyata sangat untung melalui dari peternakan kambing dan juga domba ini ya Pak? Ya, saya tentu tadi sudah jelasin dari 2010 saya sudah mulai. Kalau saya menghitungnya itu tidak profit atau tidak untung, tentu saya tidak akan menambahi jumlah dari populasi ternak saya, gitu ya. Oke Pak, mungkin selanjutnya itu kami juga akan bertanya, apa masalah yang Bapak alami selama menjalankan usaha ini mungkin sekitar 14 tahun sampai sekarang Pak? Ya, yang menjadi kendala saya sebenarnya dari dulu mencari sumber daya manusia yang berdedikasi. Artinya apa? Banyak pekerja-pekerja itu yang memang dia non berpendidikan. Pertama, dia tidak bisa kita latih secara terampil. Kedua, dia memang tidak punya tanggung jawab dan bosanan. Artinya
dengan pekerjaan rutinitas dia ngurus ternak, ngambil pakan, ngurus ternak, itu sebentar-sebentar berhenti. Jadi kalau dia berhenti, nah di situ selalu kendala kita. Kita harus betul-betul mencari tenaga kerja baru yang terampil yang bisa kita latih lagi. Dan yang kedua, kadang-kadang penyakit dari ternak ini. Makanya saya selalu secara kontinuitas, saya selalu on call dengan pemerintah, khususnya di bidang peternakan. Pada saat ada kendala-kendala penyakit pada ternak saya selalu telepon dokter hewan, sehingga mereka langsung by phone kita bilang ini ciri-cirinya ternak saya seperti ini, baik itu tidak mau makan, misalnya mencret, dia langsung bilang memang saya selalu sediain kayak kotak P3K ya, artinya obat-obatan di box kotak itu semua antibiotik ada, semua obat gembung untuk ternak ada, dan juga obat mencret gitu Nako. Itu kendalanya. Oke Pak, mungkin selama 14 tahun sudah begitu banyak masalah yang Bapak alami dalam menjalankan peternakan ini kan Pak. Mungkin apa yang menjadi refleksi ataupun solusi yang Bapak berikan ketika mengalami masalah seperti yang telah Bapak jelaskan tadi sebelumnya Pak? Ya, artinya kita sebagai pelaku langsung, atau kalau bahasa apanya kita sebagai owner, kita tidak serta-merta ya kasih orang kita tidak tahu sama sekali. Nah, jadi kita sebagai saya sebagai peternak juga, saya memang rutin mencari informasi baik melalui media sosial dan juga melalui pemerintah urusan bidang peternakan, sharing-sharing dan juga meningkatkan pengetahuan saya tentang ternak kambing dan domba. Itu saran saya. Jadi kita tidak ya kan, sebenarnya kalau kita ownernya, kita kasih orang kerja, suruh dia ngerjain, tetapi pada saat dia nggak ada, kita nggak tahu harus mau melakukan apa terhadap ternak kita. Jadi memang peternaknya sendiri atau ownernya sendiri juga harus belajar untuk menjadi peternak gitu. Jadi selalu mencari informasi dan pengetahuan-pengetahuan baru untuk menjalankan peternakan ini begitu ya Pak? Iya, itu yang harus utama. Oke Pak, jadi tadi juga bisa kami ketahui dari penjelasan Bapak bahwa salah satu sumber pakan peternakan ini adalah limbah pertanian, benar? Iya, benar. Mungkin pertanyaan kami Pak, apa yang Bapak lakukan untuk mengelola setiap sisa-sisa dari limbah pertanian tersebut sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitar peternakan ini Pak? Iya, artinya kalau limbah dari sisa pakan itu kita tetap proses dengan kotorannya, kita secara alami pasti akan terurai, dan kotorannya dan limbah-limbah tadi ya bahkan kita jual menjadi pupuk kandang kepada ya petani sekitar sini. Itu yang kita apain. Jadi ini secara rutin limbah atau kotoran ini juga itu sekali sebulan kita bersihin, masukin goni, kita jual. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi Bapak akan usahakan bahwa hasil dari kegiatan peternakan ini tidak mencemari lingkungan di sekitar. Sudah pasti. Pasti ya Pak. Iya. Mungkin selanjutnya akan kami tanyakan Pak, apa harapan Bapak sebagai seorang pengusaha untuk usaha peternakan Bapak ini ke depannya Pak? Ya, harapan saya sebenarnya bagaimana pemerintah melihat peternakan menjadi salah satu potensi usaha yang sangat profit di Kabupaten Karo. Bahkan saya selalu bilang ya kepada teman, saudara, ayo sambil kita melakukan usaha pertanian, baik tanaman pangan hortikultura, buat aja tambahan usaha sampingan peternakan. Karena ini memang profit, dan kalau salah satunya ke depan juga harapan saya bagaimana memberikan informasi bahwasanya makan daging domba itu tidak sebenarnya berbahaya bagi hipertensi dan kolesterol. Itu harapan saya, sehingga saya punya mimpi kalau misalnya kita kan punya namanya di Karo ini setiap sekali setahun ada namanya pesta tahunan atau kerja tahun. Kenapa mesti daging babi gitu? Jadi bagaimana mensosialisasikan supaya ya daging domba dong, dan domba jauh lebih lembut, ya saya bilang lebih bagus. Hanya memang image dari masyarakat yang harus kita klarifikasi, kita jelaskan bahwasanya daging domba tidak menyebabkan hipertensi dan kolesterol. Itu Jadi itu Bapak harapan saya.
ingin lebih memperkenalkan peternakan kambing dan juga domba ke sekitaran masyarakat atau mungkin juga pemerintah begitu. Benar seperti itu. Mungkin yang terakhir Pak, mungkin seperti yang kita tahu masih banyak di luar sana yang memiliki peternakan yang sama seperti Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan saran bagi orang yang memiliki peternakan yang sama seperti Bapak. Ya, sebenarnya kami kebetulan telah membangun sebuah wadah yang namanya HPDKI, Himpunan Petani Domba Kambing. Kebetulan saya juga salah satu pengurusnya. Di dalam grup itu kami selalu interaksi komunikatif tentang bagaimana penanganan masalah dan bagaimana penanganan pemasaran. Jadi ini semua sudah ada. Jadi harapan saya bagi semua peternak khususnya doka, kalau saya selalu bilang doka ya, domba kambing, ayo ikut bergabung di HPDKI Kabupaten Karo, Himpunan Petani Domba Kambing. Itu sudah ada wadahnya. Jadi mungkin nanti di situ kita bisa bersilaturahmi dan memberikan saran masukan, pendapat, sharing, dan juga ke depan saya berpikir melalui HPDKI ini kita lebih bisa sosialisasikan bahwasanya daging kambing, daging domba tidak berbahaya, dan juga melalui HPDKI ini saya berharap kita bisa menembus dan menangkap pasar ke luar Karo itu. Jadi untuk setiap peternak yang ada di luar sana, Bapak mengajak untuk mengikuti salah satu wadah yang telah disediakan dengan tujuan yang terbaik, yaitu adalah dapat mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa peternakan kambing dan domba ini juga memiliki kualitas yang sangat bagus dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Benar, ya seperti itu. Jadi cukup sekian pertanyaan yang kami berikan pada hari ini Pak, terima kasih. Dan kepada teman-teman, inilah informasi yang dapat kami berikan mengenai peternakan domba dan kambing dari Bapak yang telah menjadi narasumber pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke.